Berjumpa lagi dalam program acara Belajar dari Rumah bersama Dinas Pendidikan dan RCTP Langkah Padani. Mudah-mudahan adik-adik di rumah masih semangat belajar ya Pak Yuda ya. Ya, semoga tetap ya, menjaga protokol kesehatannya, hindari keramaian, menggunakan masker, jaga jarak ya Pak ya. Jaga jarak seperti ini nih. Ya. Nah, gini. Nah, pada kesempatan kali ini sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berkenalan dulu Pak Yuda. Iya, Pak. Bapak di sini adalah Bapak Repi Triano, pengajar dari SMP Negeri 7 dan saya Yuda Adi Nugraha, pengajar dari SMP Negeri 7. Ya, 7 Kota Cirebon ya. Cirebon. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak dan Pak Yuda akan menjelaskan tentang apa Pak Repi? Teks cerita fantasi. Oh, tentang teks cerita fantasi. Tapi sebelum itu, adik-adik di rumah siapkan alat tulisnya dulu dan buku catatan pasti ya. Kalian bisa mencatat hal-hal yang penting di dalam kegiatan ini. Kemudian kalian juga bisa sambil menyiapkan buku paketnya, buku kementerian ya Pak Yuda ya. Iya Pak Repi. Adapun nanti tujuan pembelajarannya itu apa sih Pak Yuda? Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, kalian dapat mengetahui struktur teks cerita fantasi dengan tepat Pak Repi. Ya. Yang kedua, kalian dapat mengetahui ciri kebahasaan teks cerita fantasi dengan tepat juga Pak Repi. Tepat juga. Jadi setiap kegiatan yang kita lakukan harus memiliki tujuan. Adapun tujuannya itu tadi sudah dijabarkan oleh Pak Yuda ya. Nah, kegiatan kali ini kita akan membahas tentang cerita fantasi. Sudah dibahas 2 minggu sebelumnya oleh Bu Santi dan Bu Dewi waktu itu. Tapi kita akan ulas sedikit ya Pak Yuda ya. Cerita fantasi itu apa sih Pak Yuda? Jadi gini Pak Repi ya, kalau cerita fantasi itu merupakan suatu genre cerita Pak Repi. Genre cerita yang dapat meningkatkan kreativitas. Betul tidak Pak Repi? Betul. Oke, sip. Kreativitas ya, berarti kalau sudah kaitan dengan kreativitas, di cerita fantasi ini berkaitan dengan imajinasi Pak Yuda. Nah, sebelum kita membahas apa cerita fantasi, kita lihat dulu imajinasi itu apa Pak Yuda? Oke, imajinasi sebenarnya pernah melewati proses imajinasi belum? Dari mulai saya kecil Pak Repi ya, dari usia ya SD lah SD, ya mungkin ya. Lihat sarung tuh Pak Repi. Sarung dijadikan apa tuh Pak Yuda? Sarung dijadikan sayap. Kemudian terus kadang-kala dijadikan ninja. Kemudian Repi pernah. Nah, itu betul sapu contohnya kita jadikan kuda-kudaan. Nah, itu secara tidak langsung kita sudah dilatih untuk berimajinasi. Pak Yuda. Ternyata dari kecil kita sudah membiasakan untuk berimajinasi, melihat benda di sekitar ya. Berarti disesuaikan dengan usianya pasti gitu ya. Nah, ini ada kaitannya dengan cerita fantasi Pak Yuda. Fantasi itu kaitan dengan imajinasi. Nah, di sini ada salah satu gambarnya adalah judul cerita fantasi Anak Rembulan. Karya anak bangsa nih. Karya siapa Pak Yuda? Joko Lelono Pak. Joko Lelono ya. Nah, kaitan dengan imajinasi, ternyata imajinasi itu terbagi menjadi 2. Apa aja Pak Repi? Ada yang aktif, ada yang pasif. Aktif dan pasif. Tadi contohnya ketika Pak Yuda dulu sejak kecil menggunakan sarung, berimajinasi, berfantasi, nah itu termasuk asik Pak Yuda. Tapi kalau kita punya imajinasi kemudian dituangkan ke dalam sebuah karya, baik itu karya tulis ataupun sebuah gambar atau yang menyukai musik bisa dijadikan sebuah lagu, itu adalah imajinasi yang aktif Pak Yuda. Ya. Setelah kita berimajinasi, kita tuangkan ya Pak Repi ya, ke dalam suatu karya yang bisa bermanfaat. Pak Yuda pinter ya. Sip. Salaman dulu. Protokol dulu. Nah, kemudian setelah itu, nah di sini ketika kita mengenal cerita fantasi, baiknya kita mengenal juga penulisnya, Pak Yuda. Jadi jangan hanya karya saja. Jangan hanya karyanya. Di sini ada beberapa penulis cerita fantasi dan karya dari cerita fantasi. Yang pertama adalah siapa Pak Yuda? Yang pertama ada Harry Potter, Pak. Harry Potter. Tentu anak-anak di rumah sudah mengenal ya Pak Repi tentang Harry Potter. Kalau kita membayangkan Harry Potter, kalau kita menyebutkan nama Harry Potter pun pasti anak-anak di rumah sudah memiliki gambaran Pak Yuda. Di mana Harry Potter itu memiliki ciri menggunakan kacamata, dunia sihir, kemudian topi juga bisa jadi dengan sapu terbang tadi. Oh iya betul Pak Repi. Ya, mengapa Harry Potter tergolong ke dalam jenis cerita fantasi Pak Yuda? Karena mungkin di situ ya ada keunikan dari tokohnya, latarnya pun di dunia sihir ya, yang mana di dunia nyata tidak ada Pak Yuda. Nah,
Siapa sih Pak Yuda penulis dari Harry Potter itu? Penulis dari Harry Potter itu adalah J.K. Rowling. J.K. Rowling. Nah, ini untuk sebagai pengetahuan adik-adik di rumah ya, bahwa penulis dari Harry Potter adalah J.K. Rowling. Di mana dia sudah menulis banyak sequel tentang Harry Potter. Sudah berapa sequel Pak Repi? Ada beberapa sequel, satunya The Cambridge of Secret, banyak. Nanti bisa dicari oleh adik-adik juga di rumah ya. Siap lah, mantap. Yang kedua adalah The Chronicle of Narnia. Ya, penulis apa Pak Repi? Penulisnya adalah C.S. Lewis. C.S. Ya. Lewis. Nah, di sini juga sama, ada beberapa sequelnya. Kenapa The Chronicle of Narnia termasuk ke dalam cerita fantasi? Nah, tentang apa sebenarnya Pak Repi? Kalau The Chronicle Kalau of kita Narnia itu- melihat dari ceritanya, di sini ada sekelompok anak yang menembus batas ruang dan waktu, di mana si tokoh ini bertemu dengan tokoh-tokoh yang ada di dunia dongeng. Jadi Jelas masuk dalam ke dunia dongeng. masuk ke dalam dunia dongeng, itu menembus batas ruang dan waktu, itu jelas dari ciri dari cerita fantasi. Nah, itu tadi dua penulis dari luar ya Pak Yuda ya. Kita pun punya, anak bangsa memiliki penulis-penulis hebat. Salah satunya adalah Bastian Tito. Karyanya apa Repi? Wiro Sableng. Wiro Sableng. Sableng. Sablengnya jangan kesini Pak. Gurunya siapa? Gurunya Gendeng. Enggak ya. Jadi Wiro Sableng memiliki guru Sinto Gendeng gitu ya. Nah, Wiro Sableng di sini ditulis oleh Bastian Tito. Kalau kita melihat kenapa Wiro Sableng termasuk ke dalam tokoh fantasi Pak Yuda. Apa tuh keunikan dari Wiro Sableng apa? Pak? Keunikan tokohnya kita lihat menggunakan kapak naga geni. Ini 212 ya. Pak. Di dadanya tertulis 212. Kalau anak-anak sekarang kan namanya di dadaku gitu ya. Sampai ke sini-sini gitu kan. Nah, kemudian selanjutnya adalah Terelie Pak Yuda. Karyanya adalah Bumi. Kenapa Bumi tergolong ke dalam cerita fantasi? Novel ini menceritakan apa sih Pak Yuda? Misalkan tentang seorang anak sebenarnya Pak Repi, yang memiliki kemampuan lebih Pak Repi. Kemampuan lebih. Ya misalkan bisa menghilang Pak Repi. Bisa menghilang. Tuh, dengan menutup Ketika menutup mata, siapa tokohnya namanya? Ra. Kalau teman-teman atau adik-adik penasaran Bumi itu bercerita apa? Baca di rumah. Ya, itu untuk meningkatkan minat baca juga dan budaya literasi juga Pak Yuda. Ya, gitu ya. Selanjutnya, nah di sini ada beberapa cerita fantasi menurut para ahli. Coba bacakan Pak Yuda. Cerita fantasi menurut para ahli. Yang pertama itu cerita fantasi adalah cerita yang menampilkan tokoh, alur, latar, atau tema yang derajat kebenarannya diragukan, baik menyangkut hampir seluruh maupun hanya sebagian cerita. Itu menurut Nurgiantoro Pak Repi. 2012. Tahun 2012 halaman 290. Nah, itu menurut Nurgiantoro ya Pak Yuda ya. Sedangkan menurut Hak dan kawan-kawan adalah cerita yang memiliki makna lebih dari sekedar yang dikisahkan. Cerita fantasi bukan hanya cerita yang berkisah dengan tokoh-tokoh supranatural yang lazim muncul pada cerita masa lalu, di masa lalu, tapi juga dapat melibatkan tokoh dan kehidupan modern ternyata Pak Yuda tadi ya, menembus batas ruang dan waktu. Jadi bisa kita ambil kesimpulan atau kita mengambil kata kuncinya nih Pak Yuda. Apa Pak Repi? Kata kunci dari cerita fantasi ini adalah fiksi dan imajinatif. Ya. Oke Pak Repi. Fiksi dan imajinasi menjadi. Kenapa Pak Repi ada gambar Doraemon Pak Repi? Nah, kenapa sih tokoh Doraemon menjadi salah satu tokoh fantasi Pak Yuda? Ya mungkin saya lebih terkenal Pak Repi dari mulai. Ya. Nah, terus memiliki keunikan. Pak Repi. Terus apa? Dimana Doraemon ini adalah seekor robot kucing, ya kan, dari masa depan. Untuk memperbaiki masa depan seorang Nobita. Nah, itu ya. Nah, di sini ada filosof yang berkata Pak Yuda, orang yang tidak memiliki imajinasi ibarat orang hidup tetapi hanya separuh hidup ternyata Pak Yuda. Orang hidup membutuhkan visi dan imajinasi akan memberikan visi yang diperlukan. Nah, ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa ketika kita belajar cerita fantasi melatih kita untuk menjadi pribadi yang memiliki visi pioner ke depan, gitu ya Pak Yuda ya. Betul. Nah, ini tujuan menulis cerita fantasi itu apa sih Pak Yuda? Pertama, tujuan dari kita menulis fantasi yang pertama adalah dapat menjadikan ya peserta didik menuangkan imajinasinya. Karena fantasi sangat berkaitan dengan unsur imajiner, yang mana peserta didik dapat menuangkan ide kreatif dan hayalannya sesuai dengan logika usia peserta didik. Nah, sesuai dengan logika usia peserta didik ya tadi Pak Yuda ya. Kita sudah memberikan contoh di mana usia anak beda-beda. Ketika mungkin kita kecil melihat sarung bisa jadi sayap ya Pak Yuda ya. Oh, sekarang Pak Repi? Kalau sekarang kan kita pakai sayap gitu malu ya Pak Yuda ya. Gitu ya. Jadi sesuai dengan logika usia peserta didik gitu ya. Pasti.
Itu. Jadi tujuan kita menulis cerita fantasi adalah melatih kita untuk lebih kreatif dalam berimajinasi dan dapat dituangkan ke dalam sebuah karya. Itu pastinya Pak Yuda ya. Nah, sekarang baru kita masuk ke dalam struktur cerita fantasi. Struktur dari cerita Betul. fantasi. Dulu Pak Repi, ada anak-anak di rumah sudah mengerti belum nih Pak Repi kira-kira Pak Repi? Coba deh kita Pasti kita bisa coba lah. bahas aja dulu ya Pak Yuda ya. Identitas dari sebuah teks adalah struktur dan ciri kebahasaan pastinya ya Pak Yuda. Yang membedakan satu teks dengan yang lain adalah struktur dan ciri kebahasaan. Nah, di sini ada struktur cerita fantasi. Kita jangan lari ke cerita dulu Pak Yuda. Kita analogikan ke yang lain dulu ya. Oke deh. Coba kita lihat. Orientasi. Jadi Kalau kita struktur yang analogikan dalam pertama kehidupan nyata apa nih Pak Yuda? sebenarnya pengenalan Pak Repi. Pengenalan. Samalah dengan kita berdua kan Pak Repi. Ya. Jadi awalnya kita tidak tahu nih, tidak saling mengenal Kita kan. saling mengenal gitu ya. Jadi lama-kelamaan ya Pak Kita Repi, ya. berkenalan. Berkenalan. Ketika berkenalan apa yang ditanyakan? Nama mungkin Pak Nama. Repi. Kemudian Rumahnya di mana? rumah di mana? Apalagi Pak Repi? Ya kan, hobi mungkin gitu ya. dan lain. Nah, ini adalah proses pengenalan atau proses orientasi. Tidak jauh dengan dalam cerita fantasi pastinya. Kalau kita diaplikasikan di dalam teks, ternyata sama saja Pak Yuda. Di situ ada pengenalan tokoh, pengenalan watak, latar, dan pembuka cerita. Nah kan, Jadi pengenalan dulu Pak Repi. betul pengenalan dulu ya kan. Kalau kita analogikan komplikasi apa tuh Pak Yuda? Komplikasi itu sebenarnya gini Pak Repi ya. Setelah kita berkenalan Pak Repi, akan ada suatu cerita Pak Repi. Suatu cerita. Akan ada apa ya? Konflik mulai di situ. Konflik, Ada ya. interaksi, ada konflik Pak Repi. Ya. Nah, itu ya. Tadi kalau kita analogikan dalam perkenalan, seorang berkenalan dengan satu dengan yang lain, otomatis ketika sudah berkenalan, sudah saling mengenal akan terjadi Cerita tadi. ada cerita sendiri yaitu konflik ya biasanya ya. Nah, proses komplikasi di sini adalah proses puncak permasalahan atau klimaks biasanya dalam sebuah cerita. Jadi, di dalam proses ini adalah adanya konflik yang dihadirkan oleh tokoh ya Pak Yuda ya. Nah, itu adalah komplikasi. Kemudian resolusi. Apa tuh Pak Yuda resolusi? Resolusi itu mulai ada penyelesaian Pak Repi. Penyelesaian dari konflik yang terjadi. Diambil dari kata solusi, ya kan? Solusi di sini adalah penyelesaian permasalahan di dalam sebuah cerita. jadi, Ketika ada Kalau konflik, kalau ada konflik itu kita harus menyelesaikan. Dalam kehidupan pun kita diajarkan oleh teks loh Pak Yuda. Dalam kehidupan pun kita dibiasakan untuk ketika kita mendapatkan masalah, kita harus berusaha untuk menyelesaikan. Jadi jangan Ternyata lari dari masalah. betul, cerita sudah sebuah struktur dalam cerita pun mengajarkan kita untuk ketika kita ada masalah harus diselesaikan. Jangan menghindari masalah. Apabila kita menghindar masalah akan timbul masalah yang baru gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah akhir cerita. dari cerita. Ya. Akhir cerita ini biasa disebut juga dengan koda. Koda itu adalah penutup cerita atau penyampaian dari pesan moral Pak Yuda. Ya, pesan moral, kemudian ada juga di dalamnya biasanya kalau di dalam fabel itu perubahan perwatakan tokohnya Pak Yuda. Dalam akhir cerita itu Pak Repi. Betul, ya. Jadi struktur itu ada Ada 4. 4 Pak Repi. 4 Pak Repi. Satunya di sini. Ya. Ya, itu ya, struktur itu ada 4. Yang Pak pertama Repi. itu kita ulas lagi Pak Yuda. Satu ada orientasi. Yaitu Orientasi pengenalan itu ya, isinya Repi, ya. adalah pengenalan tokoh, watak tokoh, latar, dan pembuka cerita. Yang kedua adalah ada komplikasi. Apa tuh komplikasi Pak Yuda? Itu ada puncak dari permasalahan. Kemudian Ketiga Pak Repi apa? ketiga adalah resolusi. Resolusi. Oke. Resolusi adalah penyelesaian permasalahan di dalam sebuah cerita. Nah, yang keempat adanya Akhir dari cerita atau koda. Yaitu bagian penutup cerita dan penyampaian pesan moral. Nah, ini mudah-mudahan sampai di struktur adik-adik di rumah bisa paham ya. Semoga sudah paham ya Pak Repi. Iya, kita harap adik-adik di rumah bisa mencatat apa yang menjadi hal penting di dalam tadi penyampaian kita ya Pak Yuda ya. Iya, Pak Repi. Mudah-mudahan apa yang kaitan dengan struktur, kaitan dengan tadi informasi, ya kita mengulas sedikit informasi tentang cerita fantasi ya Pak Yuda ya. Di minggu kemarin pun sudah dijelaskan, tapi kita coba tegaskan lagi, kita ulas lagi di minggu ini gitu ya. Itu tentang struktur cerita fantasi. Jadi imajinasi itu ada berapa Pak Yuda? Imajinasi itu tadi ada 2 Pak Repi. 2. Apa aja tuh? Yang pertama itu ada imajinasi yang pasif. Pasif. Yang kedua adalah ada imajinasi yang aktif. Pasif itu seperti apa Pak Yuda? Pasif itu ya mungkin kita hanya melamun saja Pak Repi. Melamun Tidak ada saja. actionnya Pak Repi Tidak ya. ada actionnya. Tidak ada karyanya Iya. kan. Nah,
tidak bermanfaat lah Pak Repi ya. Ya, Mungkin. melamun yang tidak menghasilkan sesuatu gitu ya. Tapi kalau aktif, Aktif itu setelah kita berimajinasi, kita tuangkan ke dalam sebuah karya. karya. Jadi kita ini belajar cerita fantasi itu tujuannya tadi salah satunya untuk apa Pak Yuda? Tujuan itu ya tadi Pak Repi ya, untuk menambah kreativitas sebenarnya. Menambah kreativitas, melatih daya imajinasi kita ya Pak Yuda ya. Pak Repi. Nah itu melatih daya imajinasi kita agar kita dapat menuangkan suatu ide atau suatu kreativitas ke dalam sebuah karya. yang tentunya bermanfaat ya Pak Repi ya. Bermanfaat. Ternyata memang cerita fantasi itu memiliki ciri di mana tidak bisa masuk akal Pak Yuda. Jadi hal-hal yang tidak masuk akal itu Atau tidak ada dalam menjadi hal yang biasa ya Pak gitu Repi. ya, tidak ada dalam dunia nyata Pak Yuda. Nah, cerita fantasi ini membahas tentang kehidupan yang tidak ada di dunia nyata. Ya, itu kan dimana tadi salah satunya menembus batas ruang dan waktu, kemudian juga tokohnya unik ya. Salah satunya Doraemon. Kalau dalam dunia nyata Kantong kan ajaib tidak itu, mungkin ada Doraemon ya, ada robot kucing gitu kan. Atau ada Wiro Sableng. Nah, Wiro Sableng Pak Repi, jangan saya Pak Repi. Ya kan, kalau ada Wiro Sableng di dunia nyata tidak mungkin bisa berkeliaran sembarangan Pak Yuda, pasti sudah diambil dinas sosial ya Pak Yuda ya. Mungkin kita akan lanjutkan setelah jeda iklan berikut. Kembali lagi dalam program acara belajar dari rumah bersama Dinas Pendidikan dan RCTP Langka Langka Padane. Tadi kita sudah membahas apa Pak Yuda? Sampai mana tadi kita? Tadi Pak Repi? sampai struktur, struktur dari fantasi. cerita fantasi. Yang pertama ada orientasi yang berisi apa tadi? Pengenalan Pak Repi. Kenalan tokoh, watak tokoh, latar, ya kan? Kemudian ada komplikasi yang berisi tentang puncak permasalahan dalam sebuah Jadi komplikasi bukan penyakit ya Pak Repi? Bukan, ini jangan sampai salah paham ya. Biasanya kita mengartikan komplikasi itu adalah penyakit. Di sini mungkin kenapa bisa diambil, mengapa bisa diambil komplikasi itu penyakit? Kenapa tuh? Ketika penyakit ini bercampur dengan penyakit-penyakit yang lain akan menjadi Penyakit puncak masalah kan gitu ya. Nah, kemudian ada resolusi. Resolusi di sini bukan resolusi kamera ya. Jadi resolusi itu apa Resolusi sebenarnya? di sini diambil dari kata solusi, yaitu adalah penyelesaian permasalahan Jadi gitu ada kan. konflik kita selesaikan Ada mereka. konflik kita selesaikan. Jadi kalau kita gambarkan orientasi, naik komplikasi, baru turun ke dalam resolusi. Itu gambarnya ya, seperti itu ya. Sip lah, mantap lah Pak Repi. Tadi kita sudah membahas tentang struktur cerita fantasi Pak Yuda. Terus apalagi Pak Repi kita bahas? Alangkah lebih baiknya kalau kita berikan teksnya. Lalu ada kita teksnya. bersama-sama identifikasi. Mengidentifikasi Betul ya. Pak Yuda. Ya. Jadi anak-anak di rumah jangan lupa ya kita ikut mengidentifikasi. Ikut identifikasi, catat hal yang penting. Sip. Ya Pak Yuda ya, buka bukunya, kalian bisa sambil ngemil juga ya Pak Yuda ya, gitu ya, agar tidak bosan gitu. Ngemil apa Pak Repi? Ngemilin kamu. Mantap lah. Gitu ya. Oke. Yang pertama kan jadinya judulnya adalah Sahabatku Malaikat. Sahabatku. Pak Yuda berkenan untuk membacakan teksnya Panjang lebar Pak Repi. karena Pak Yuda suaranya bagus. Jadi Pak Yuda bacakan teksnya ya. Ini udah panjang Pak Repi ya. Sahabatku malaikat. Sausan, teriakku pada Sausan. Ia menoleh, kuhampiri dia. Hari ini cerah. Kicauan burung pagi yang merdu membuatku senang, kata Sausan. Iya, kau benar Sausan, kataku. Hai, aku Serina Aliska, cukup panggil aku Ser. Aku dan Sausan telah 1 minggu bersahabat. Dia murid baru yang cantik, baik hati, pintar, dan imut. Rambutnya berwarna coklat, diikat 2 setiap hari. Dia selalu mengatakan hal yang sama seperti tadi. Aku dan Sausan bermain setiap sore di rumahku. Namun, ketika aku ajak bermain ke rumahnya, dia menolak. Katanya, rumahnya jauh. Aku mengerti, mungkin dia takut ibunya marah atau semacamnya. Nah, ini paragraf pertama ternyata sudah diidentifikasi Pak Yuda, biar nanti agar memudahkan adik-adik di rumah untuk mengidentifikasi. Kita berikan contohnya dulu ya Pak Yuda ya. Di sini adalah bagian orientasi. Apa sih yang menunjukkan orientasi di situ Pak Yuda? Kita lihat Pak Repi ada kata-kata yang di garis bawah Pak Repi. Yang sudah digarisbawahi ya Pak Yuda ya. Iya Pak Repi. Apa tuh Pak Yuda? Ada hari ini cerah. Nah, kicauan burung pagi yang merdu membuatku senang. Kenapa itu? Nah itu Kalau ke dalam orientasi. mungkin menggambarkan suasana Pak Repi. Suasana ya, suasana di pagi hari ya.
terdengar kicauan burung, Iya, itu kan menggambarkan suasana. Jadi, mengenalkan suasananya ya, Bro, ya. Menggambarkan suasana atau mengenalkan suasana. Nah, di situ juga ada, lihat, dia murid baru yang cantik, baik hati, pintar dan imut. Rambutnya berwarna coklat, diikat dua setiap hari. Parepi banget ya itu ya. Itu menggambarkan Nah, sosok Sausan. Sausan gitu ya. Gak mungkin Pak Yuda saya diikat dua kan gitu ya. Nah, di sini bagian orientasi. Tadi orientasi apa Pak Yuda? Tadi orientasi itu pengenalan. Pengenalan. Kalau kita lihat di sini sudah mengenalkan jelas ya dari Pak Yuda tokoh ya. ada Dari suasana. mulai tokoh sampai dengan suasana Pak Yuda, ya kan? Nah, kita coba lihat ke bagian selanjutnya Pak Yuda ya. Oke, Pak Repi, siap. Di sini ada bagian komplikasi. Oke, komplikasi mulai Baca ya dulu, Pak Repi. Yuda. Jam istirahat. Sausan, ayo ke kantin, seruku. Terima kasih, aku tidak lapar, katanya. Aku menghampirinya. Sausan, ada apa? Tanyaku. Ku pegang tangannya. Ia begitu dingin, tak seperti biasanya. Wajahnya begitu pucat. Sausan, tanyaku lagi. Ia berhenti bernapas. Aku kaget. Sausan, tolong. Teman-teman, bantu Sausan. Aku berteriak kencang. Sausan pun pingsan. Kami membawanya ke klinik sekolah. 2 jam kemudian, tidak, jangan Sausan. Aku berteriak histeris. Sausan telah meninggalkanku. Tidak. Tuh. Aku terbangun dari mimpiku. Untung itu hanya mimpi. Aku pergi keluar, lalu ke rumah Sausan diam-diam. Saat sampai rumahnya begitu sepi. Tak ada seorang pun. Sausan, Sausan, teriakku. Aku pergi ke halaman belakang. Kulihat batu nisan bertuliskan nama Sausan. Aku tercengang begitu kaget. Aku pun pulang, lari begitu cepat. Nah, itu tadi penggalan dari cerita temanku malaikat ini adalah bagian komplikasi ya Pak Yuda Iya, ya. Pak Repi. Mengapa di situ digambarkan sebagai bagian komplikasi Pak Yuda? Kalau kita lihat di situ ada unsur kebingungan dari tokoh aku. Di mana tuh Pak Repi? Coba kita lihat. Ada tingkat konflik di mana si tokoh aku ini bingung. Sebenarnya kita lihat, situ ada yang sudah digarisbawahi Pak Yuda. Bingung ya Pak Repi ya? Bingung. Jadi ada pertanyaan mungkin? Betul. Saat sampai rumahnya begitu sepi, tak ada seorang pun. Sausan, Sausan, teriakku. Aku pergi ke halaman belakang Sausan, kulihat batu nisan bertuliskan nama Sausan. Aku tercengang begitu kaget. Aku pun pulang lari begitu cepat. Ada kebingungan tidak dari tokoh aku di situ? Ada sebenarnya Pak Repi. Nah, itu bisa kita gambarkan bahwa itu adalah bagian komplikasi atau di mana si tokoh menghadapi suatu permasalahan. Itu Gitu ada ya. pertanyaannya Pak Repi berarti. Di situ ada pertanyaan yang bingung belum terjawab. Masih ada kebingungan dari tokoh aku, Pak Yuda ya. Kemudian di sini bagian resolusi. Siapa nih yang baca nih Pak Repi nih? Sweet. Pak Yuda aja deh. Oke deh, siap deh. Mantap lah. Resolusi Pak Repi ya. Ya. Di sekolah, kamu kenal sama Sausan? Tanyaku pada Mela temanku. Dia udah pergi, udah ke alam sana, jawab Mela. Kukira kemarin mimpi, tapi nyata. Lalu siapa yang bersamaku 1 minggu yang lalu? Apa itu arwah Sausan? Sesampainya di rumah, kuceritakan semua pada ibu. Bu, Sausan, gumamku sedih. Iya, dia meninggal 7 tahun yang lalu, jelas ibu. Apa? Lalu siapa yang bersamaku semasa 1 minggu yang lalu, Bu? Tanyaku. Dialah Sausan. Dia malaikat yang bersamamu, jawab ibu. Ya, itu adalah bagian resolusi Pak Yuda. Kalau kita lihat kebingungan yang ada di bagian komplikasi tadi Boleh ada jawaban? terjawab di bagian resolusi ini. Lihat teks yang sudah digarisbawahi. Sesampainya di rumah, kuceritakan semua pada ibu. Bu, Sausan, gumamku sedih. Iya, dia meninggal 7 tahun yang lalu, jelas ibu. Jadi Sausan itu sebenarnya sudah Sudah meninggal. meninggal. 7 tahun yang 7 tahun yang lalu. Jadi- Jadi selama ini dia berteman dengan Sesosok arwah mungkin Pak. arwah, tapi si ibu bilang malaikat katanya Oh, gitu, gitu, ya. Repi. Nah, di sini kita lihat, di sini ada keunikan Pak Yuda. Apa Pak Repi? Kalau kita Keunikannya, Pak lihat kan dalam kehidupan nyata tidak mungkin kita bisa Repi? Berinteraksi mungkin berinteraksi dengan seseorang yang sudah
tidak ada ya Pak Yuda ya. Ya, Di jadi- sini digambarkan tokoh aku bisa berinteraksi dengan Sausan yang ternyata 7 tahun lalu sudah meninggal. Meskipun dalam cerita ini dijelaskan ini hanya mimpi. Itu mungkin suatu ciri dari cerita Suatu dari ciri ciri dari hal-hal cerita yang tidak fantasi. mungkin Hal Pak yang Rep, tidak ya? mungkin terjadi ternyata terjadi dalam cerita fantasi, di mana si tokoh aku berteman dengan Sausan yang sudah tidak ada dan dianggaplah sebagai malaikat yang bersama, kata si ibu tadi ya. Pak. Ternyata di sini terjawab oleh si ibu, kebingungan tokoh aku tokoh dijawab aku. oleh si ibu. Gitu ya Pak Yuda ya. Akhir cerita capek nggak Pak Yuda? Lumayan Pak Repi. Lumayan semangat, yang di rumah juga semangat. Masa Tadi Pak habis Yuda? minum Pak Repi, semangat lah. Coba baca lagi Pak Yuda. Aku pun pergi ke tempat Sausan berbaring tenang. Aku berdoa agar ia tenang di alam sana. Dan aku tahu itulah akibatnya Sausan menolak bermain di rumahnya. Terima kasih Sausan. Nah, di sini ada akhir cerita. Biasanya tadi berisi pesan moral. Apa sih pesan moral yang ada di dalam teks ini Pak Yuda? Ya, tokoh aku itu mendoakan Pak Repi, mendoakan Sausan kan Pak Repi. Ya? Sausan. Kalau kita lihat pesan moralnya berarti bahwa kita yang hidup senantiasa mau mendoakan orang-orang yang sudah mendahului kita, begitu ya Pak Yuda Iya, ya? Pak Repi. Gitu. Jadi kadangkala kita malas berdoa Pak Yuda karena orangnya udah nggak ada gitu ya. Kadang-kadang seperti itu ya. Tidak boleh seperti itu ya. Jadi kita harus senantiasa mendoakan orang-orang yang mendahului kita. Gitu Pak Yuda ya, itu pesan moralnya. Nah, itu tadi adalah struktur dari teks cerita fantasi. Nanti adik-adik di rumah bisa identifikasi sendiri ya tentang strukturnya. Nanti di dalam buku Kementerian kelas 7 itu ada beberapa teks, kalian bisa sambil identifikasi sesuai dengan tadi yang sudah dijelaskan Ini kita contoh ya. salah satu saja Ini Pak. hanya salah satu contoh, gitu ya Pak Yuda ya. Nah, kemudian di sini ada ciri bahasa dari teks cerita fantasi. Ada berapa Pak Repi? Ada beberapa. Ya, nanti Hitung kita dong. jelaskan dulu satu-satu, jangan ada berapa dulu ya. Oke lah siap. Kita jelaskan dulu. Yang pertama adalah penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Jadi satu, penggunaan kata ganti dan nama orang ya. sebagai sudut pandang pencerita. Contohnya di dalam teks tadi kita ambil ya. Iya, Pak Repi. Sausan, teriakku pada Sausan. Ia menoleh kuhampiri dia. Lihat yang di garis bawahi ada kata ia dan Dia. Ia dan dia itu Kata menggantikan atau merujuk kepada Sausan. Ya kan? Nah, di situ jelas kata ganti nama orang digantikan oleh ia dan dia. Ada juga dia murid baru yang cantik, baik hati, pintar dan imut. Dia di situ merujuk ke siapa Pak Yuda? Sausan, Pak. Masih Sausan ya Pak Masih, Yuda ya? Pak. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Apa tuh Pak Repi makna kias? Makna kias itu biasa kita kenal dengan konotasi. Konotasi Pak Repi ya. Betul, konotasi. Biasanya makna-makna kias ini digunakan di dalam cerita. Ya, tidak menggunakan makna denotasi, yaitu makna yang sebenarnya Pak atau Repi. makna lugas gitu ya. Nah, kita lihat contohnya. Aku pun pergi ke tempat Sausan berbaring tenang. Itu makna konotasi di situ Pak Yuda. Tempat Sausan berbaring tenang. Kalau makna sebenarnya tempat berbaring itu apa? Mungkin kasur Pak Repi? Mungkin tempat tidur, Bisa sofa bisa bisa mungkin? sofa atau tikar mungkin ya. Iya, mungkin. Tapi di situ bukan maksud kepada tempat, merujuk kepada tempat tidur atau Jadi lainnya. sebenarnya maksudnya kemana itu Pak Repi? Tempat Sausan berbaring tenang di situ adalah makam. Oh, makam Pak Repi. Ya, Jadi gitu itu ya. konotasi Pak Repi. Konotasi, ya kan sama ketika kalian mengatakan kalau kita sedang rindu. Rindu. Pak Repi rindu sama siapa ya? Rindu, itu kan rindu itu makna sebenarnya kan, merindukan seorang gitu kan. Tapi kalau makna denotasinya apa? Apa tuh Pak Repi? Satu hari tidak bertemu dengan kamu berasa 24 jam misalnya gitu ya. Itu menggambarkan makna yang Sama aja, Pak. sama ya. Satu hari dengan 24 jam Pak Repi. Itu ya. Kemudian di sini adanya kata sambung penanda urutan waktu atau konjungsi temporal. Jadi adanya kata sambung penanda urutan waktu atau konjungsi temporal. Ya, di sini contohnya ada lalu, bisa jadi kemudian, setelah itu, sesampainya. Banyak Pak Repi ya? Banyak, tapi di sini kita ambil contoh, lalu siapa yang bersamaku 1 minggu yang lalu? Apa itu arwah Susan? Itu contoh pertama. Contoh keduanya, sesampainya di rumah, kuceritakan semuanya kepada ibu. Itu menunjukkan urutan waktu. Berarti kalau bilang sesampainya di rumah, sebelumnya ada di mana Pak Repi? Di tempat yang lain Pak Ada Repi? di tempat yang lain kan? Nah, itu menunjukkan urutan waktu. Nah, selanjutnya ada penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Banyak sekali dalam cerita fantasi terkejut nih. berarti ya? Iya, yang terkejut gitu ya, banyak ya. Apa?
Nanti jeng-jeng gitu ya. menangis. Apa gitu kan biasanya seperti itu kan. Nah itu adalah unsur keterkejutan. Lihat di dalam contohnya. Ya, dia meninggal 7 tahun yang lalu, jelas ibu. Apa? Lalu siapa yang bersamaku semasa seminggu yang lalu, Bu? Tanya aku. Di situ tokoh aku terkejut. Terkejut ya Pak ya. Iya. Jadi mendengar berita bahwa Sausan ternyata sudah tidak ada, Pak Yuda ya. Nah, kemudian ada penggunaan dialog atau kalimat langsung. Pastinya kalau di dalam sebuah cerita, pasti di dalamnya ada dialog, ada kalimat langsung yang ditandai dengan tanda petik. Contohnya bisa dilihat sebelumnya. Kita lihat di situ ada beberapa contoh. Sausan, teriakku pada Sausan. Ia menoleh. Ku hampiri dia. Nah itu kalimat langsung Pak Yuda ya. Ada juga di situ. Nah, apa tadi ya? Itu juga sebenarnya ya pun diberi di contohnya itu adalah sebagai keterkejutan. Sebenarnya itu pun menunjukkan kalimat langsung. Itu ya Pak Yuda ya. Nah, sebelum kita coba ulas lagi Pak Yuda. Jadi supaya Agar anak-anak ingat. di rumah itu Iya. lebih mengingat ya Pak ya. Betul. Lebih paham Pak. Tadi pertama kita sudah membahas apa Pak Yuda? Tadi itu ada pengertian Pak Epi. Pengertian, Dari cerita Pak fantasi, Epi, ya. yang mana imajinasi ternyata ada 2 ya Pak Yuda ya. ada Aktif, ada pasif gitu kan. iya, Pak Setelah Epi. pengertian tadi kita membahas tentang Masuk ke dalam apa tuh Pak Epi tadi? struktur ya. Struktur, ada orientasi. Suka begini Pak Epi, kadang-kadang Pak Epi. Itu ada struktur Pak Yuda ya. Nah, struktur di itu. sini ternyata ada beberapa. Tadi kan kita belum membahas banyak tentang struktur secara mendetail ya Pak Yuda. Tadi kita sudah memberikan contoh teksnya kan, di mana di situ ada orientasi. Orientasi di dalam Sahabatku Malaikat tadi pada saat si tokoh aku mengenalkan siapa Susan. Sausan Pak Epi. Ya, dan menggambarkan suasana yang ada di pagi hari itu ya Pak Yuda Iya, ya. Pak Epi. Yang di awal-awal tadi Pak Epi. Betul, itu menggambarkan tentang Sausan pada orientasi. Sausan dan Tokoh aku suasana. tidak digambarkan ya Pak Yuda ya. Di sini lebih condong kepada menggambarkan Sausannya gitu kan. Kemudian di sini juga ada komplikasi Pak Yuda. Komplikasi di sini komplikasi. ada pada saat si tokoh aku Mulai merasa kebingungan, Pak Epi. Siapa Sausan itu? Ya kan? Nah, itu ya. Tadi berarti ada orientasi, komplikasi, Komplikasi, ada resolusi, resolusi, dan koda. akhir cerita atau koda. Akhir cerita. Tadi kita sudah mengidentifikasi struktur dan ciri kebahasaan ya Pak Yuda ya. Iya Pak Epi. Mudah-mudahan kalian bisa mencatat apa yang penting, kemudian kalian bisa latihan di rumah juga. Nanti kalian bisa mengerjakan ini link penugasannya, bisa kalian catat ya. Kalian mudah-mudahan masih semangat belajar di rumah karena program ini sudah bagus Pak Yuda. Pasti semangat Pak Epi. Mengobati rasa rindu kita terhadap sekolah ya Pak Yuda ya. Pak Epi rindu dengan murid-murid? Rindu sekali Pak Yuda ya. Sama Pak Epi ya. Mudah-mudahan program ini selalu bisa memberikan motivasi kepada anak-anak. Kalian tetap menjaga protokol kesehatan. Kemudian kalian hindari keramaian, gunakan masker ya kan. Kemudian cuci tangan, Hand sanitizer Pak hand Epi. sanitizer, lakukan pola hidup sehat, olahraga. Kemudian apa lagi Pak Yuda? Masih banyak Pak Epi. Masih banyak ya untuk menjaga protokol Jangan kesehatan. terlalu sering bepergian mungkin Pak Jangan Epi, terlalu untuk sekarang sering ini Pak bepergian, Epi. apalagi keluar kota nih saat ini masih riskan untuk pergi keluar kota ya. Jadi kalian mengisi harinya di rumah, jangan keluar kota dulu. jadi Karena ini bukan liburan ya Pak Yuda ya. Iya, Pak Ini Epi, adalah tetap proses belajar belajar dari dari rumah. Gitu kan. Kita dukung program yang ada Sangat ini. baik ini Pak Epi ya. Ya, ini sudah sangat baik. Ya, itu saja yang akan kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat belajar dari rumah. Saya Bapak Revi Triano. Saya Bapak Yuda Adi Nugraha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.